Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, tiada kata yang paling baik kita haturkan pada siang hari ini tiada lain dan tiada bukan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman untuk bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran. Salam dan taslimat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya dalam proses pembelajaran. Untuk pengaturan awal kita, saya mau satu orang di antara kita yang bisa baca doa, memimpin doa untuk sebelum pembelajaran kita mulai. Siapa yang bisa di antara kita? Oke, silakan. Silakan Kakak Ilham. Ya, boleh di tempat saja, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita stop. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik. Stop. Nah, untuk kegiatan kita hari ini di bab 5, kegiatan pertama yaitu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Memahami diksi. Pernah dengar nama istilah diksi? Belum pernah? Oke. Nah, lanjut. Apersepsi, menggali pengalaman dan pengetahuan awal peserta didik terkait pengertian puisi, perbedaan puisi dengan prosa dan ciri-ciri puisi. Peserta didik diajak untuk menelusuri berbagai informasi tentang puisi dari berbagai sumber lain. Saya mau bertanya, kira-kira kalian pernah membaca puisi? Pernah. Terakhir kalian membaca puisi di mana? SD. Di SD? Ada yang pernah ikut lomba baca puisi? Randi. Mana Randi? Ini, Pak. Pernah? Masya Allah. Juara berapa? Oke, juara 2. Ya, perlu saya umumkan bahwa hari ini kita dapat piala SMK 2 menjuarai lomba baca puisi nomor 2 se-Kabupaten Pindrang, dan pialanya saya terima hari ini. Ya, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia Universitas Negeri Makassar. Lanjut ya. Nah, ada pertanyaan muncul. Kira-kira apakah kalian pernah membaca puisi? Pernah. Alhamdulillah. Kemudian kedua, bagaimana pendapat kalian tentang bahasa dalam puisi? Bagaimana bahasa yang digunakan dalam puisi? Yang pertama, ada yang tahu? Bahasa yang digunakan dalam puisi apa? Menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian bahasa baku. Oke, bisa. Kemudian pertanyaan ketiga, kira-kira bagaimana ciri-ciri menurut puisi? Bagaimana ciri-ciri puisi menurut kalian? Terdiri dari beberapa bait. Ada yang lain tentang puisi? Dibaca dengan harus suara lantang. Kemudian, mengapa kalian perlu mempelajari diksi dalam puisi? Karena pada pelajaran hari ini yang dibahas adalah diksi. Nanti sabar, kita akan laksanakan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, mana ketua kelas? Hari ini siapa yang tidak hadir? Winda, Sahira, Muhammad Irsan, Muhammad Irsan. Siti Hajar. Nah,
Kira-kira informasi apa yang kalian dapat? Kenapa mereka tidak hadir? Basket. Oh, ikut basket. Jadi di kelas ini ada 4 orang yang ikut basket. Yes. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Lulus. sehat dan lulus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Lanjut. Lanjut. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, silakan buka HP-nya. Ya. Kita tidak menggunakan kuisis, langsung masuk di Google, mengerjakan angket. Jadi silakan tulis ini saja. Ini form Google 5 sampai ini sampai 9. Silakan buka HP-nya. Ada angket motivasi. Silakan dibuka. Ya, silakan. Jadi untuk ini adalah angket motivasi. Silakan diisi. Kira-kira menurut jawaban yang paling benar menurut Anda itu yang mana? Jadi silakan dipilih. Ini hanya angket motivasi. Pertanyaan kalian akan dapatkan. Ya. Terbuka kan? Oke. Jadi tolong klik saja ini yang form Google ini. Silakan ditulis. Oke, ada? Nah, silakan diisi. Boleh diisi dalam satu kelompok, 1 orang yang mengisinya. Kami diskusikan, kira-kira menurut kalian bagaimana? Ya, silakan motivasi diri. Ya, buka. Bagaimana kelompok 2 bisa terbuka? Oke, kelompok 5 sudah terbuka. Oke, alhamdulillah. Oke. Baik. Demikian. Oke, cukup. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut ya. Lanjut ya. Nah, 1 orang siapa yang bisa baca tujuan pembelajaran? Silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Oke, ada lagi kita temukan diksi. Peserta didik mampu memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan dengan kritis dan reflektif. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu memahami diksi. Apa itu diksi? Sabar. Nah, untuk model pembelajaran kita hari ini adalah disebut dengan CIRC. Apa itu CIRC? Cooperative, Creative, and Composition. Apa maksud dalam bahasa Indonesia-nya? Ini memadukan antara kemampuan membaca dan menulis secara aktif. Jadi hari ini kita akan membaca dan menulis. Lanjut? Oke. Nah, bagaimana model pembelajaran dalam model CIRC? Nih, yang pertama orientasi masalah. Kita harus tahu masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua organisasi belajar. Untuk organisasi belajar kan sudah dibentuk dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua penyelidikan kelompok. Dan yang keempat adalah pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Dan yang terakhir apa? Analisis dan evaluasi proses penyelesaian masalah. Oke, terima kasih. Nah, materi ajar. Siapa yang bisa baca? Materi ajar? Iya, silakan. Stop. Pindah lagi. Rame-rame. Action. Nah, sekarang kita masuk di materi ajar. Di antara kita siapa yang bisa bacakan materi ajar kita? Oke, silakan.
materi ada. Setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyair dengan berbagai pertimbangan. Hal tersebut bertujuan memunculkan teknik dan makna tertentu. Oke, jadi materi ajar kita hari ini adalah setiap kata dalam puisi dipilih dengan cermat oleh penyair dengan berbagai pertimbangan. Nah, saya mau tanya, penyair, apa itu penyair? Pencipta puisi. Oke, paham sampai di sini? Oke, lanjut. Hal tersebut bertujuan untuk memunculkan efek dan makna tertentu. Pada persoalan materi ajar slide pertama paham? Paham atau masih bingung? Oke, lanjut. Nah, untuk itu penyair sering menggunakan gaya bahasa yang disebut dengan majas, pengimajian, kata konkret, dan kata konotatif untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, pernah dengar istilah majas? Kalau pengimajian? Kalau kata konkret? Pernah dengar kata konkret? Kalau kata konotatif? Belum. Baik. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas. Stop. Kembali. Materi ajar. Yang pertama yang kita akan bahas anak-anakku sekalian adalah tentang majas. Ada yang bisa baca? Silakan. Materi ajar. Majas atau gaya bahasa. Silakan berdiri. Ya, silakan. Materi ajar. Majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Untuk lebih memahami majas atau gaya bahasa dalam puisi. Oke, jadi ternyata majas itu adalah gaya bahasa yang merupakan bahasa yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Untuk lebih memahami majas atau gaya bahasa dalam puisi, nah ternyata majas itu terdiri atas berapa jenis? Yang pertama, majas pergantian. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Dan yang terakhir, majas penegasan. Oke, terima kasih. Nah, ada yang pernah dengar istilah majas perbandingan? Coba cari di Google masing-masing. Google. Contoh majas perbandingan. Ya. Ada yang dapat? Beberapa contoh majas perbandingan. Ada? Dapat? Ya, silakan. Contoh majas perbandingan yang pertama. Ada? Majas yang diungkapkan dengan cara membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Contoh dari majas perbandingan apa? Alegori. Ada yang disebut dengan alegori. Apa itu alegori? Ya, silakan dibacakan. Alegori itu? Ada yang tahu? Selain alegori apa lagi? Ada yang disebut dengan? Dapat di Google? Ya, alegori. Selain majas alegori apa lagi? Asosiasi. Alegori, asosiasi, apa lagi? Metafora atau yang dikenal orang metaforik. Apa lagi? Hiperbola, litotes, ironi. Apa lagi? Eufemisme. Ada yang lain? Cukup. Oke? Nah, lanjut. Ada yang disebut dengan majas pertentangan. Apa itu majas pertentangan? Ayo, silakan temukan. Apa itu contoh majas pertentangan? Buka HP-nya. Majas pertentangan adalah majas yang siapa bisa baca? Oke, silakan. Majas pertentangan adalah
bertuliskan apapun dalam mempertentangkan antara hal yang satu dengan hal yang lain. Mempertentangkan satu hal dengan hal yang lainnya. Itu disebut dengan majas. Jenis-jenis majas pertentangan. Ada yang disebut hiperbola, paradoks, oksimoron, antitesis, litotes, interminus, paradiksi. Oke, cukup. Mati lagi. Nah, nah, untuk selanjutnya kita akan bahas adalah majas sindiran. Kalian pernah disindir? Di kelas ini apa yang sering disindir? Tentang kaos kaki. Kaos kakimu yang sudah berbulan-bulan dan harum. Selain apa itu yang sering disindir di kelasmu? Kebersihan kan? Ya, kelasmu yang malah kebersihan. Oke. Saya suka di kelasmu. Ternyata kelasmu itu bersih. Sampai-sampai saya merasa ingin muntah. Itu tergolong majas? Sindiran. Nah, kemudian ada yang disebut dengan majas penegasan. Cari lagi jenis-jenis majas penegasan. Ya, silakan dicari jenis-jenis majas penegasan. Apa? Repetisi. Kedua, apa? Retoris. Teologi, interupsi. Bukan parakan. Oke, pararima. Apa? Majas apa? Oke. Hah? Anafora. Baik. Jadi ternyata jenis-jenis dari majas keempat ini banyak ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang bisa baca? Oke, silakan dibaca. Ya, makan. Santai, jangan tegang. Materi ada. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, penciuman, dan citraan gerak atau pradona. Oke, baik. Paham apa yang dibaca oleh temannya tadi? Bingung kan? Bingung. Oke, saya ulangi. Pengimajian atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek khayalan. Pernahkah kalian mendengar ketika orang berucap, kamu seolah-olah membayangkan? Pernah? Oke, itu yang disebut dengan pengimajian. Kemudian pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, seolah-olah mendengar, dan sesuatu yang digunakan dalam puisi. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca. Citraan penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan, penciuman, dan citraan gerak. Seolah-olah bergerak. Itu disebut dengan pengimajian. Lanjut. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan kata konkret. Secara umum kata konkret adalah kata rujukannya yang lebih mudah ditangkap
oleh indra. Bukan Ibu Indra, tapi oleh indra tubuh. Contoh indra tubuh. Yang pertama, telinga untuk mendengar. Kedua, mata untuk melihat. Yang ketiga, mulut untuk pengucapan. Keempat, hidung untuk mencium. Untuk area penciuman memang. Dan yang kelima, apa? Bibir. Apakah bibir itu indera pengucapan? Boleh. Salah. Ya. Baik, lanjut. Nah, kata konkret. Perhatikan. Kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, berwujud atau benar-benar ada. Sementara itu jika merujuk pada KBBI, ada yang tahu KBBI? Bagus. Kata konkret sendiri berarti nyata dan benar-benar ada. Kata konkret memiliki arti berwujud, dapat dilihat, diraba dan sebagainya. Jadi contoh sesuatu yang konkret adalah bunga, tanah, suara, wangi parfum dan sebagainya. Oke. Nah, saya akan perdengarkan. Untuk lebih paham materi kita, saya akan mempertontonkan kalian. Jadi saya berharap anak-anak sekalian perhatikan dengan seksama ya. Selamat bersemuanya. Mari bersama ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali pertama tentang belajar. Yang di belakang dengar tidak? Ekspresi. Gambar. Lihat kan?
hari ini dan ini adalah pekerjaan kita dari awal. Kelihatan tampak? Jelas? Tidak. Jelas atau tidak? Oke. Ada yang bisa baca puisi atau mewakili temannya baca puisi? Nah, Andi silakan ke atas. Ke atas dan bacakan. Ya. Ini yang kita akan belajar hari ini. Ada sesuatu saat apa yang pakai? Saat bersendiri. Kita akan ya, di situ ada bisa. Ya, ya. Sabar ya. Kita pakaikan musik ya supaya atau coba silakan dibaca-baca dulu. sama sih kita jadi Apa? Saya carikan dulu videonya ya. ya Pak. Ya, silakan baca. Catatan hati. Ada sesuatu yang terasa hampa. Saat semakin menua. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat hujan datang di antara mega, sendiri dan sepi. Aku ingin berlari menelusuri mimpi yang berkunjung pada diri. Apakah aku hanya berdiri di sini, ingin jawab itu lagi, tetapi mati turun hari. Ketika setia berlalu dan pergi, ketika hati berhenti bernyanyi, aku ingin kembali di sini sekali lagi. Oke, aplaus untuk dia. Baik, saya akan bagikan berkelompok. Nah, tapi untuk yang di belakang. Oke, belakang. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Perhatikan ya, halo. Hai. Nah, jadi yang kalian tentukan nanti adalah majas. Majas apa yang kira-kira kalian temukan di atas kuis ini? Kemudian pengimajian. Pengimajian apa yang kalian temukan? Dan jika ada, maka tuliskan di kata itu di kertas. Siap. Paham? Siap. Paham maksud saya?
Begitu juga kata konkret. Apa itu kata konkret? Kata yang benar-benar nyata. Paham sampai di sini? Nah, bonus untuk kalian. Saya akan bacakan puisinya. Catatan hati. Ada sesuatu yang terasa hampa. Saat langit-langit semakin menua, ada sesuatu yang terasa berbeda. Saat apa yang saya tidak tahu. Saat hujan-hujan tertahan di antara megah, sendiri dan sepi. Aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung menepi. Atau haruskah aku hanya berdiri di sini, mengejar baik pelangi yang hampir mati di penghujung hari. Ketika senja berlalu dan pergi, ketika hati ini terhenti bernyanyi, aku ingin kau kembali di sini. Terakhir, di sini. Sekali lagi. Oke, silakan diskusikan. Ya. Ditulis. Jadi lembar pertama itu adalah majas. Majas apa yang kalian temukan? Jika kalian menemukan umpama majas personifikasi pada kata apa? Paham? Jawabannya adalah majas dulu ke majas. Diskusi. Ya. Oke, yang kurang jelas boleh difoto ke atas. Boleh dikirim di grup. Boleh di sini foto. Sini pada atau siapa dalam mimpi seorang di kampung yang tahu. Oke, silakan diskusikan. Ayo diskusi. Kameramen. Disuting. Jalan. Stop. Jalan ke. Gimana mau majas? Sesuatu dalam Jangan lagi ke belakangnya. Ngambil tadi kamera bilang gue begitu. Jadi bagaimana Ri? Majas itu bagaimana sih kalau aku Ri? Kenapa? Ya, sudah jadi? Sudah apa ini? Sudah ada jadi? Sudah ada nomor 1 yang sudah jadi? Oke. Ya, bagi kelompok yang sudah selesai, silakan ditempel di sini. Ya, silakan ditempel. Kalau ada silakan temukan di sini. Kalau pengajian di sini. Kalau kata nulis di sini. Ya, tempel. Kan ada 3 lembar kan? Ya. Kalau ada yang dapat 4 bonus. Imajinasi majas
Ini gimana karena kalau ini yang Ya, silakan diskusi. Satu langit bagaimana? Coba apa itu majas? Oh ya, Khusus madas di babak pertama, yang kedua pengajian, yang ketiga kata konkret. Di mana kelompok ini sudah ditemukan? Cari di Google nah. Ada contoh-contoh itu. Nah, yang mana di situ disebutkan majas? Ya, silakan ditempel. Ya. majas adalah majas. Yang selesai satu nomor boleh ditempel. Ya. Oke, nomor satu bagus. Ya. Kelompok lain mana? Ya. Belum Bapak. Susah tempelnya? Biasa. Nah. Oke, silakan duduk dulu. Duduk. Kayaknya susah untuk lengket. Oke, baik. Silakan duduk. Kita tulis. Ada yang bisa dapat kelompok mana yang mau kerja? Majas. Silakan. Ya, silakan. Majas apa yang kamu temukan? Ada diksi. Apa tadi itu diksi? Adalah kata. Diksi itu adalah kata. Ya, majas metafora. Langit semakin menguap. Apa itu majas metafora? Majas metafora adalah Majas menggantikan satu konsep dengan yang lain tanpa menggunakan kata-kata pembanding. itu disebut dengan majas metafora. Oke. Ada yang lain? Apa itu metafora? Adalah benda mati yang seolah-olah hidup. Mana ada langit-langit yang semakin menguap? Oke. Terima kasih. Lanjut, pengimajian. Ada yang mau mengisi pengimajian? Halo? Pengimajian. Apa tadi itu pengimajian? Seolah-olah dirasakan. Mana kata diksi mana yang di sini seolah-olah kamu merasakan? Silakan ditulis. Silakan. Nah, kalau kata konkret, apa itu kata konkret? Yang dirasakan oleh panca indera. Ada tidak yang seolah dirasakan panca indera? Ada. Oke, silakan ditulis. Ya,
luar biasa. Kameramen, matikan. Nah, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jawaban dari kalian. Yang pertama adalah ternyata kalian temukan itu majas metafora. Apa? Langit semakin Menua. Saya mau tanya, apakah langit itu punya umur? Tidak. Berarti itu tergolong majas metafora. Selain banyak metafora, apa lagi yang kalian dapat? Personifikasi yang kalian dapat? Ada? Ya, silakan dibacakan. Senja berlalu dan pergi. Senja berlalu dan Pergi. apa maksudnya itu? Melambangkan waktu yang terus berjalan. Oke, aplaus untuk temannya. Dan yang kedua, ada yang disebut dengan penimajinasian, sendiri dan sepi. Aku ingin berlari menelusuri mimpi yang tak kunjung menepi. Benar atau salah? Betul. Benar atau salah? Benar. Oke, lanjut ya. Nah, yang kita temukan terakhir itu adalah kata Konkret. apa itu kata konkret? Dirasakan. Yang bisa dirasakan oleh Indra. langit bisa terlihat tidak? Bisa. Apa hujan? Bisa. Dengan panca indera apa hujan? Air mata. Penglihatan. Kita bisa mendeteksi hujan dengan panca indera apa? Mata, kulit, dan kalau mega, mata. Apa itu mega? Apa itu mega? Mewah. Halo? Kata mega. Mewah. Apa itu mega? Mega baja. Mewah. Mewah. Halo? Di antara kalian, hei, di antara kalian tidak tahu apa itu mega? Coba cari dulu. Di umur kalian yang sudah hampir menjadi dewasa, kalian belum bisa apa itu mega? Apa? Besar dan itu disebut dengan paham sampai di sini? Oke. Kemudian sendiri. Panca indera apa itu sendiri? Dideteksi dengan cara panca indera apa? Sendiri. Mantap. Sepi. Kamu merasakan apa kalau sepi? Dengan menggunakan rasa apa? Dengan perasaan. Oke. Sampai di sini paham anak-anak sekalian? Paham. Alhamdulillah. Oke. Iya. Jadi untuk selanjutnya, karena lampu padam barusan, kita akan menonton pembacaan puisi. Matikan dulu kameramen. Nah, untuk selanjutnya kan sudah kita selesaikan tadi nih kan ya? Alhamdulillah. Nah, lembar pekerjaan kita hari ini. Secara berkelompok kalian dapat berlatih menelaah puisi karya D. Soal Imron. Pernah baca puisi ini? Tidak. Pernah nonton? Tidak. Oke, saya akan perdengarkan.
Nah, sekarang saya akan memperlihatkan kalian puisi ibu, teks puisi ibu. Zawawi Jadi pekerjaan kalian seperti pekerjaan yang tadi, menentukan apa yang pertama? Majas. Kemudian kedua? Pengimajian. Yang terakhir? Kata konkret. Nah, ini puisinya. Bagus sekali. Silakan dipoto. Atau boleh cari di Google. Cari di Google, silakan cari di Google. Puisi Zawawi Nur. Ya? Ya. Ya, silakan. Oh iya, maaf, di sini saja. Kalau di Google terlalu lama. Ya, silakan. Ditempel nanti di bakunya masing-masing. Dan masing-masing kelompok akan memeriksa pekerjaan temannya. Ya, seperti ini pekerjaan Anda. Ya. Bagi yang mau lagi kertas silakan. Jadi untuk pekerjaan majas dibuat tabel seperti ini. Yang kedua pengimajian atau pencitraan seperti ini.
pengimajian jenis pengimajian apa? Kemudian lari pada prinsip yang mana? Kemudian yang terakhir ada kata konkret. Buat apa di sini? Dibuat apa? Ya. Atau kita tidak perlu buat tabel saja? Oke, silakan. Langsung saja. Kenapa nak? Oh iya, boleh. Boleh lebih dari satu. Ingat ya, boleh yang kalian tuliskan itu lebih dari satu jawabanmu. Paham? Oke, silakan. Kasihmu ibarat samudra. Iya. Lari, lari, baris. Tulisan mana? Lari pada bagian mana? Itu tertulis jawaban itu. Ya. Oke. Jenis majas seperti tadi. Jenis majas metafora kan kamu tuliskan lagi. Kata-katanya. Ya. Silakan. Ini. Apa lagi? Objek diciptakan dapat Apa jika kurang? Ya, diskusikan dengan teman-temannya. Lihat, coba saya KDM. Ada pola kecil. Di kaki sih lagi. Ya, silakan diskusi. Ya. Iya. Kalau yang mana ini ya? Pengimajian. Nah, jenis pengimajian kan ada pengimajian tadi kan? Kemudian garisnya yang mana? Oke. Ya.
Oke, sudah? Dipercepat. Insyaallah 5 menit ke depan kita akan presentasi masing-masing. Kelompok 2 sudah selesai. Berapa nomor lagi? Tinggal 1. Kelompok 3. Berapa nomor lagi? 1 lagi. Ini kelompok 5. 1 lagi. 6. Berapa? 1 lagi. Oke. Lima menit ke depan kita akan presentasi. Sudah? Kelompok berapa yang selesai? 4. Kelompok 1 sudah? 2, 3, 5, 6. Sudah? Satu sudah? Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? 5?
Persentase dari kelompok berapa? 4. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Majas, 1. Majas metafora. Ya, pada lari kemana metaforanya? Ibu adalah dua pertapaanku. Benar atau salah? Benar. Nomor 2. Majas mile. Mile. Terus lari kasih barani mudra. Oke, lanjut. Penyimajian. Ya, dulu. 1. Naik ke atas. Lari, daunanku gugur bersama dari ranting, gugur, kering saat bunga kembang menuju ke langit, kemudian ke bumi. Ya. Terus. Nomor 2, penciuman. Lari, menerbang bau sayap. Ketiga, Oke. Yang ketiga. perasaan. Udah, kata konkret. Jadi, stop. Jadi saya berikan nilai. Yang tepat jawabannya poin 4. Jika kurang tepat 3. Jika salah 2. Jika tidak dijawab tidak dapat apa-apa. Silakan. Kata konkret. 1. Bunga. Lari saat bunga kembang menyerang. Adapun maknanya yaitu tanaman yang berbunga. Nomor 2, lari dari sumber kering. Oke. Daun pun gugur bersama ranting. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Aplaus untuk temannya. Ya. Kelompok 1 silakan. Silakan mulai. Ya, silakan. Yang kelima. Tidak apa-apa. Ya, sama-sama. Yang kelima nanti Pak. Ya, silakan. Silakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi satu saja, satu nomor ya. Oke, silakan. Majas atau gaya bahasa. Majas personifikasi. Nariknya mata air mata ibu yang tetap lancar mengalir. Maknanya adalah air mata ibu digambarkan sebagai mata air yang terus mengalir, menunjukkan kasih ibu yang tidak pernah berhenti. Benar tidak? Benar tidak? Tidak. Tidak benar? Ya, yang menyatakan tidak berarti kamu salah. Itu benar. Oke. Lanjut. Ya, silakan. Yang kedua apa? Pengimajian, silakan. Ya, silakan. Apa pengimajian yang kalian temukan atau pencitraan? Ya, silakan. Pendengaran, lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagi maksudnya penggambaran suara ombak laut dan berbagai benda laut menunjukkan kekayaan alam yang dianugerahkan Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, boleh dulu. Silakan dimulai. Kelompok 5 Pak. Oke. Selanjutnya silakan.
hari kasihmu ibarat samudera. Ya, silakan. B. Pengimajian. 1. Imaji visual. Ya. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama ranting. Nah, cukup. Oke, silakan duduk. Ya, sudah cukup. Silakan. Aplaus untuk temannya. Baik. Oke. Halo. Hai. Halo. Nah, untuk selanjutnya demikian presentasi dari teman-teman sekalian. Nah, apa hal yang bisa kita simpulkan dari proses pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaanmu? Silakan tulis. Silakan. Ya. Bagaimana perasaanmu? Oke, silakan tulis. Ya. Ya. Oke. Ditulis. Satu orang. Bahagia. Ada yang lain? Silakan. Perasaanmu. Ya, silakan. Silakan, tidak apa-apa. Silakan. Ya. Seru. Oke, lanjut. Terakhir. Menghayal. Ya, silakan. Tidak apa-apa, itu kan alasannya. Wajar pukul ngantuk, sekarang pukul 3. Nah, lanjut. Nah, tugas individu kalian. Tugas individu. Silakan diklik. Ditulis. Ya. Di Google Chrome. Ya, silakan. Bukan. Seolah-olah. Tunggu, Pak. Coba susun ke sini. Ya. Jadi silakan kerjakan tugas individu dan hasil dari pekerjaan kalian itu akan masuk di Google Form. Silakan. Ada yang terkirim. Oke, sudah terkirim ya? Oke. Biar kirim juga biar. Bukan aja. Mana ini? Sini. Oke? Oke, cukup. Ya. Baik. Selanjutnya untuk pertemuan kita satu, dua. Baik, untuk selanjutnya rencana kegiatan pertemuan ke depan adalah apa? Mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. Oke, insya Allah. Nah, aplaus untuk kita semua. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum terakhir pembelajaran, saya minta satu orang untuk berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini manfaatnya ada dan bernilai ibadah. Oke, mana sekretaris kelas? Mana sekretaris kelas? Oke, silakan. Berdiri. Ya. Serius. Setelah belajar, marilah kita membaca. Yang ada kamera
kamera, ulangi. Ngadep kamera. Setelah pulang, marilah kita Kenapa setelah pulang? Ya, 1, 2. Setelah belajar, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.